Hai, Assalamualaikum pecinta film dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Hilman, Kumadara Mangsa Dayana. Oke, di video kali ini kita akan menceritakan sebuah film horor yang penuh dengan teror setan pengganggu sholat, kayak di film Makmum. Nah, film ini tentang pembantaian dukun yang terjadi di Banyuwangi pada tahun 98. Penasaran seperti apa ceritanya? Yuk, kita langsung saja ke ceritanya. Jadi film ini menceritakan seorang gadis bernama Rahayu, atau kita panggil saja dia Ayu. Nah, pada saat subuh, ada sekelompok orang masuk ke dalam rumahnya dan menghabisi nyawa sang ayah yang bernama Semedi. Si ayah tewas mengenaskan di hadapan Rahayu, dan bahkan kepala sang ayah sempat dipajang di pagar rumah. Waduh. Yu, Rahayu, bangun. Subuh dulu, ayo. Allahu Akbar. Singkat waktu beberapa tahun kemudian, kini Rahayu hidup di sebuah ruko peninggalan ayahnya, dan ia hidup bersama ibu tirinya bernama Nuning, dan juga adiknya yang masih kecil yaitu Aji. Lalu untuk memenuhi kebutuhan hidup, Ayu bekerja di sebuah toko pakaian muslim milik Ibu Endang di Pasar Jetis, yang selalu laris manis, sampai bikin ngiri toko sebelah yang dijaga oleh cabe-cabean bernama Riri. Wah, laris manis ya, Bu. Dapat satu paket ya, Bu. Penjaga sekaligus penglaris. Dan di sana pun ada kuli panggul yang selalu curi-curi pandang pada Ayu bernama Ratman, dan membuat si Riri pun panas dada. Permisi, ini satu lagi paket. Hati-hati loh, Mas. Nanti kena pelet loh. Emang udah kena, Mbak? Dasar perempuan murahan. Pada saat pulang kerja, di rumahnya sudah ada Pak D-nya bernama Abah Sentot yang meminta mereka untuk pindah ke rumahnya dan akan menjual ruko yang mereka tinggali ini sesuai amanah dari ayahnya Semedi. Namun Nuning menolaknya, dan dari obrolan inilah kita mengetahui bahwa Semedi dulunya adalah seorang mantan dukun. Almarhum suamimu mengamanahkan padaku untuk menjual ruko ini. Pada malam harinya, sesudah memberikan sesisir pisang untuk tetangganya yang bernama Abah Sarwo, Ayu sempat melihat tongkat orai hejo yang ada di sana, dan Abah Sarwo pun menjelaskan kalau benda itu adalah pemberian dari Semedi dan ia diminta untuk menjaga benda pusaka yang katanya keramat itu. Dan dari Mbah Sarwo pula lah, akhirnya Rahayu tahu kalau rumahnya yang dulu kini telah diwakafkan dan menjadi musola Al-Makmum yang terletak di belakang pasar. Sesampainya di musola, Ayu yang belum menunaikan sholat langsung wudhu dan masuk untuk menunaikan sholat. Namun saat Ayu sholat, ada suara-suara yang mengganggunya. Meski takut, Rahayu yang lebih takut pada Allah berusaha untuk menuntaskan sholatnya. Dan maha besar Allah dengan segala kekuasaannya, tampak makhluk gaib pun ikut sholat dan bersujud kepadanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Setelah Ayu dikagetkan oleh sosok gaib yang ingin bersalaman, tiba-tiba Ayu mengalami astral projection ketika ia masih jadi remaja tanggung di rumahnya sebelum menjadi musola. Nah, pada saat itu, rumah Ayu dijadikan tempat praktek pengobatan ayahnya yang dibantu oleh para jin. Ya, bisa dibilang pengobatan yang dilakukan oleh Semedi ini adalah pengobatan ilmu hitam. Keesokan harinya di toko, Rahayu yang sudah tidak tahan lagi dengan ucapan Riri yang kelewat batas ini, membuat Ayu pun tiba-tiba saja menyerang Riri yang membuatnya syok. Untungnya Ratman datang dan berhasil meruqyah Ayu. Nah, menurut Cekokom, gangguan di musola itu ternyata sudah banyak orang yang mengalaminya. Bahkan, sang ibu yang mengetahui adanya gangguan tersebut hanya menasihati Ayu untuk membacakan tawa'un bila Ayu merasakan gangguan saat sholat. Kamu diganggu saat sholat sama... Enggak ada yang ganggu, Bu. Kalau kamu merasakan kehadiran mereka, bacakan ta'awuz dan meludah ke kirimu 3 kali. Nah, singkat waktu, Ayu yang merasa kalau sholat di masjid atau musola itu ganjarannya lebih besar, ia kembali mendatangi musola itu untuk sholat. Dan tak peduli siang maupun malam, gangguan jin selalu ada. Hal ini terlihat ketika Ayu sedang sholat, tiba-tiba saja ada ceker hawuk dan jebrak berada di hadapannya. Lalu Ayu mengikuti pesan ibunya untuk membacakan tawa'un, lalu meludah ke kiri sebanyak 3 kali. Namun tiba-tiba
Dan lagi-lagi Ayu pun mengalami astral projection dan Ayu melihat dirinya sedang membantu pengobatan si ayah beserta para makhluk bocil berjubah karung goni yang terlihat mengumpulkan daging-daging aneh kayak cimol panas dari luka pasien yang merupakan bentuk santet yang diterima oleh pasien tersebut. Sampai suatu ketika Ayu mulai kerasukan hingga ia tak sadarkan diri dan sedang berusaha ditangani oleh Abah Sentot. Dan di sini diketahui ternyata kemampuan si ayah yang bisa berkomunikasi dan mengendalikan jin, ternyata hal itu menurun pada Rahayu. Bahkan kemampuan Ayu melebihi si ayah. Dan untuk menyelamatkan Rahayu agar bisa sembuh, tentunya ada syaratnya, yaitu Semedi harus melepaskan semua kemampuan yang ada dalam dirinya dan ia harus bertobat dan tidak lagi bersekutu dengan setan. Anak ini banyak menyimpan bakat yang dipicu dari cara kamu mengamalkan kelebihan. Tolong bersihkan Rahayu, selamatkan dia, Pak. Dan aku akan lakukan apapun si Pak didawuhkan. Tinggalkan cara hidup. Di sisi lain, tampak Bu Minah beserta para warga berdemo atas insiden yang menimpa anaknya Riri tadi siang. Rupanya, Riri yang kena mental ini melakukan playing victim dan seolah-olah paling tersakiti. Hingga saat Rahayu datang, bacot Bu Minah ini semakin buas dan menyebut Rahayu sebagai anak dukun santet. Bahkan, meski Ayu sudah meminta maaf, si Bu Minah yang gengsi untuk berdamai ini malah menyebut Ayu sebagai anak setan. Bukan hanya itu saja, si Bu Minah ini sampai mengungkit-ungkit kematian Semedi yang sangat mengenaskan. Udah ya yuk, jangan nambah masalah lagi. Singkat cerita, Rahayu yang akan sholat di musola berpapasan dengan Ratman yang baru saja selesai sholat. Dan saat Ayu sedang khusyuk sholat, ia kembali diganggu dan malah kini sholat Rahayu sampai batal gara-gara melihat hordeng yang bergerak secara tidak wajar. Alhamdulillahnya, saat Rahayu tersadar sudah ada di rumah Mbah Sarwo dan di sana ada Ratman yang telah menolongnya. Lalu di tengah keheranan, Mbah Sarwo berkata jika gangguan di musola karena merasa terpanggil oleh Ayu yang telah memanggilnya. Namun Ayu sendiri tidak tahu tentang kemampuan yang dimilikinya, yaitu bisa memanggil jin piaraan si ayah. Ayu, kamu bukan orang biasa. Kamu bisa memanggil mereka tanpa kamu sadari. Keesokan harinya, adu mulut terjadi kembali. Hal ini terjadi karena Bu Minah terlihat kesal saat kembang 7 rupanya tidak laku, sementara melihat jualan Bu Nuning laku keras. Bu Minah jadi sirik, malah menuding Nuning menggunakan penglaris. Dak emaknya, dak anaknya, pakai aji-ajian. Jangan sok suci sampean ya. Nah, Rahayu yang melihat keributan itu, tiba-tiba di luar kendalinya muncul seekor ular di bawah tubuhnya dan langsung menyerang Bu Minah dan menyebabkan Bu Minah mengalami borok bercimol, bak terkena santet. Sontak saja, hal itu membuat warga bergeridik ngeri. Tak sampai situ saja, pada malam harinya ular itu datang kembali, menghampiri Bu Minah dan melilit lehernya hingga Bu Minah, tukang fitnah ini akhirnya tewas mengenaskan. Dan Riri pun menangis histeris saat melihat ibunya tewas bak kena azab ilahi. Keesokan harinya, para warga kembali menggeruduk ruko milik keluarga Rahayu dan para warga menuduh kalau Minah tewas oleh santet yang dikirim oleh Nuning. Kemudian Mbah Sarwo datang dan mencoba meredam amarah warga. Lalu Simbah memberikan solusi, yaitu menyarankan sumpah pocong untuk membuktikan tuduhan itu. Mendengar hal tersebut, para warga pun langsung setuju. Namun jika Nuning selamat dari sumpah pocong, Mbah Sarwo meminta para warga untuk tidak mengganggu kehidupan Nuning dan keluarganya. Kalau Nuning bersedia, kalian harus bersumpah layaknya orang mati menghadap Tuhan. Kalian harus melakukan sumpah pocong. Singkat cerita, sebelum dilakukan sumpah pocong, Abah Sentot mendatangi Mbah Sarwo dan berniat untuk meruqyah ulang Rahayu. Dan dari percakapan inilah, ternyata ruko ini adalah hadiah dari seorang konglomerat kepada almarhum Semedi setelah Semedi berhasil menyembuhkannya dari santet. Dan Mbah Sarwo adalah guru Semedi yang telah mengajarkan Semedi ilmu hitam. Pada malam harinya, acara sumpah pocong yang akan Nuning lakukan pun segera dimulai. Para warga berkumpul untuk menyaksikan. Sementara itu, Rahayu yang tak ingin hal buruk terjadi pada ibu tirinya kembali mendatangi musola dan menunaikan sholat dan mendoakan keselamatan si ibu.
Kalau memang saya melakukannya, saya siap mati mendadak saat ini juga. Setelah mengikrarkan sumpah, tiba-tiba Nuning mengalami astral projection dan berada di tempat yang aneh, serta mendapatkan teror mengerikan seperti layaknya di rumah hantu. Sementara itu, setiap Rahayu sholat, para jin piaraan Semedi pun ikut berjamaah mengikuti Rahayu. Dan kini, berkat kemampuan spesial yang dimiliki Ayu, para jin pun kini menjadikan Rahayu sebagai junjunannya. Dan setelah Nuning selamat dari sumpah pocong, Mbah Sarwo menyatakan jika Nuning tidak bersalah dan para warga pun merasa malu sekaligus kecewa. Singkat cerita, keesokan harinya, Rahayu terlihat kesal saat memergoki si ibu sedang bernegosiasi dengan maklar untuk menjual ruko peninggalan ayahnya itu. Nah, di dalam, si ibu berusaha membujuk Rahayu untuk mengerti keputusan yang ia ambil. Tapi Rahayu masih terpengaruh oleh omongan Mbah Sarwo kalau Abah Sentot ingin menguasai seluruh harta almarhum ayahnya. Si ibu cukup bersabar menghadapi tudingan Rahayu dan si ibu pun sebisa mungkin menjelaskan dan meyakini jika ini adalah jalan terbaik agar mereka bisa terbebas dari dunia mistis. Lalu si ibu pun mengungkapkan pada saat melakukan sumpah pocong, ia mengalami teror yang mengerikan dari para makhluk gaib piaraan Semedi. Dan pada saat itu, ia melihat Ayu yang disembah oleh para jin berkostum Arunggoni. Di tengah perdebatan, tiba-tiba Ayu kembali kerasukan. Dan di sini terjawablah alasan kenapa Rahayu menuduh Pak D-nya itu ingin menguasai harta kekayaan bapaknya. Ya, karena pada saat kejadian itu, Ayu melihat gelagat aneh Abah Sentot dengan seorang pria yang memiliki luka di pipinya, seperti sosok ninja yang berhasil ia serang. Yang setan adalah pademu yang terlihat soleh itu. Dia ingin menguasai harta bapak. Dia yang membunuh bapak. Atau kamu juga harus mati sebagaimana ibu kandungku dulu. Singkat cerita, Rahayu yang merasa stres, frustasi karena keadaan dan tidak bisa mengendalikan emosi langsung mendatangi musola untuk menenangkan diri. Namun tiba-tiba, suasana berubah dan Ayu seolah dituntun untuk mendatangi tempat praktek si ayah di loteng. Dan ia mendengar suara-suara aneh yang membuatnya semakin memburuk. Yang dimana si iblis kini malah memasuki Rahayu dan tiba-tiba sementara itu, Nuning yang sedang ngelamun ditegur Aji. Namun Nuning tiba-tiba panik saat melihat ular di atas kasur anaknya. Dan Nuning yang tahu itu adalah santet dari si iblis, ia pun berusaha melepas ular yang melilit leher Aji. Saat Rahayu siuman, ia langsung merasakan firasat buruk yang terjadi pada adik dan ibu tirinya itu. Dan ia langsung bergegas pulang ngabret sekuat tenaga. Namun sayang, usahanya sia-sia karena si ibu telah terkena jinjitsunya si iblis. Dan secara tidak sadar, ia telah menghabisi anaknya yang dianggap Orai Hejo. Di tengah kesedihan, tiba-tiba si ibu melihat kedatangan Semedi, Mbak Dewa yang turun dari langit dan menuntun Nuning untuk melakukan diskon umur. Namun sayang, Rahayu yang lemas tak berdaya gagal menyelamatkan sang ibu yang akhirnya tewas mengenaskan. Semeninggalnya Nuning dan Aji, Abah Sentot langsung mengevakuasi Rahayu ke pesantrennya untuk diruqyah. Dan setelah mendapatkan perawatan dari Ma Ajeng, istrinya si Abah, si emak memberitahu Ayu bahwa Pak D-nya itu adalah orang kaya raya dan tajir melintir. Jadi nggak butuh harta dari bapaknya Rahayu. Lalu rumor yang mengatakan bahwa si Abah ingin menguasai harta Semedi itu semua tidaklah benar. Mendengar hal itu, Ayu pun mulai menyesal karena akibat kebebalannya itu, adik beserta ibu tirinya menjadi korban. Pada malam harinya, si emak mendapatkan petunjuk yang memberitahu kalau si Abah harus secepatnya mendatangi musola Al-Makmum dan mencari pemicu apa sebenarnya yang terjadi di sana. Dan benar saja, ternyata Abah Sentot pun kaget saat menemukan ada sebuah bungkusan yang terdapat foto Ayu dan tengkorak kepala Semedi yang dibungkus oleh kain kafan. Rupanya, selama ini ternyata Ayu telah diguna-guna oleh seseorang. Dan di sini terungkap fakta bahwa semua ini dilakukan oleh si Mbah Sarwo. Kacidanya. Kamu tidak pantas mendapat salam dariku. Sudah dapat, Kiai.
Kembalikan. Jauhi Rahayu dan semua murid-muridku. Pada malam harinya, Abah Sentot bersiap untuk melakukan ruqyah pada Rahayu. Namun saat itu, Ayu melihat ada seseorang dengan bekas luka pada pipinya yang membuatnya teringat kembali akan tragedi yang menimpa ayahnya. Dan Ayu pun kembali mencurigai si Abah karena telah menyembunyikan sesuatu darinya. Kamu akan dibersihkan dari segala setan dan jin yang menempel dalam dirimu. Apa kamu ikhlas? Saya tidak ikhlas. Dan saat iblis Orehejo telah menguasai tubuh Ayu, Abah Sentot di sini berusaha menyadarkannya. Tapi Rahayu yang curiga pada si Abah ingin tahu siapa sebenarnya yang menghabisi nyawa sang ayah. Dan disinilah jawaban atas semua tuduhan Ayu terjawab. Ternyata dalang dari kejadian semua ini adalah Abah Sarwo sendiri yang sirik atas kesuksesan Semedi, murid terbaiknya itu. Lalu Mbah Sarwo menugaskan dua adik seperguruan Semedi untuk mengambil tongkat keramat Orehejo di rumah Semedi yang sudah bertobat. Dan ternyata salah satu dari mereka adalah Wahid yang merupakan anaknya Sentot yang pada akhirnya ia merasa berdosa dan memohon ampun pada sang ayah dan berjanji akan bertobat. Mendengar hal itu, amarah Ayu pun semakin menjadi. Dengan kemampuannya, Rahayu pun berhasil mengendalikan Wahid dan merujak sang ayah dengan menggunakan tongkat Orehejo. Tapi kamu tidak mendapatkan ampun dariku. Tak sampai di situ saja, Wahid yang merasa putus asa dan hilang harapan karena tanpa ia sadari ia telah menghabisi nyawa sang ayah. Akhirnya ia pun ikut modar setelah keselak tongkat keramat itu. Namun saat Ayu akan menghabisi nyawa si emak, dengan mudahnya Ma Ajeng langsung meruqyah Rahayu hanya dengan menggunakan ayat kursi dan membebaskan Ayu dari belenggu iblis Orehejo. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi illa bima syaa. Nah, pada keesokan harinya setelah beres nyekar, Ma Ajeng meminta Ayu untuk berserah diri kepada Allah dan membuang semua rasa dendam dalam dirinya. Dan soal kemampuan yang dimiliki Ayu, hanya Rahayulah sendiri yang bisa memutuskan dan mengendalikan kemampuan tersebut. Dan untuk menghindari pengaruh iblis Orehejo, si emak dan para santri tampak menguburkan tongkat Orehejo peninggalan Semedi. Dan kini, Musola Al-Makmum pun terlihat telah ramai oleh para jamaah dan film pun tamat. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Yang jadi pertanyaan, gimana nasib si Abah Sarwo dan satu penjahat lagi yang telah menghabisi Semedi? Kenapa mereka tidak mendapatkan ganjaran yang setimpal? Mungkin nanti ya, di akhirat jigana. Nah, ambil hikmahnya, buang buruknya. Ingat, jangan mencuci pakaian dengan air kotor. Niat baik untuk membantu, tapi dengan cara yang salah, itu tidaklah benar dan tidak barokah. Dan film ini mendapatkan rating 4,6 dari IMDb. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subrek, like, komen, dan tekan bel notifikasinya ya. Saya Hilman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.